Kali ini di edisi Mabersa, mari belajar bersama. Pada tanggal 21 dan 22 Juni, kami dengan beberapa rekan-rekan dari beberapa perusahaan dan asosiasi serta pengusaha dipertemukan untuk temu industri bagaimana bersinergi dan berkolaborasi dalam membangun UKM, mengurangi pengangguran serta mempercepat program pencapaian industri 4.0 dan mengarah ke 5.0 dengan melaksanakan brainstorming, discussion dan kunjungan ke berbagai UKM yang ada di Provinsi Riau. Kali ini saya berada di lokasi pisang goreng kipas Kuantan 2 yang sudah viral dalam 15 tahun terakhir ini, yang menjadi ciri khas souvenir kuliner dari Pekanbaru. Kalau kita ke Kota Medan, tempat asal saya, ada bicara Bika Ambon, bicara makanan yang lain, kemudian Aceh katakan adalah pisang saleh, Palembang ada pempek. Kalau berbicara Pekanbaru, tentunya bicara pisang goreng kipas Kuantan 2 Kang Yana. Kebetulan di samping saya ada Kang Yana dan kami berada di salah satu outlet beliau, dan beliau adalah narasumber saya, guru saya tadi selama training. Bagaimana perjuangan beliau, sejarahnya menjadi sebuah unit usaha yang cukup besar, cukup viral, dan bahkan sangat disenangi di luar negeri dengan pelanggan yang tidak hanya Indonesia tapi dari negara-negara tetangga Malaysia, bahkan sudah sampai ke Afrika. Baik, untuk meningkat waktu, mari kita berbicara langsung dengan Kang Yana. Kang Yana dan teman saya Ricky tidak keberatan ini kita upload di medsos. Siap, terima kasih. Baik, mungkin boleh dibuka PC dikit Pak. Kang Yana, kenapa namanya diberikan pisang goreng kipas? Ini pisang goreng kipas pertama yang ada di Pekanbaru. Kita berdiri ke belakang, kita berdiri 19 lalu. Kenapa dinamakan pisang goreng kipas? Selain bentuknya seperti kipas, ya rasanya juga luar biasa enak. Kenapa namanya Kuantan 2? Oke. Dulu kita pertama buka di Jalan Kuantan 2. Dulu istri saya 91 merintis, 96 saya nikah, habis itu baru kita kelola bersama. Kenapa di Jalan Kuantan 2? Waktu saya mau membranding usaha saya, mau bikin kaki, apa sih? Lalu kita diskus dengan pakar brand, maka lahirlah. Karena setiap orang yang belanja pisang goreng, oh pisang goreng kipas itu di Jalan Kuantan 2 yang enak. Makanya jadi brand saya pisang goreng kipas Kuantan 2. Luar biasa. Jadi kita lihat pisang goreng kipas Kuantan 2 dengan tenaga kerja ada berapa banyak Pak? Kalau di sini ada 28 orang. Total karyawan Bapak? Di 3 tempat ada 50-an lebih. Yuk kita lihat proses produksinya. Tapi Kang Yana, saya belum puas sebelum dia produksi, bisa lihat. Ini kita lihat, ini adalah contoh piagam-piagam penghargaan, bisa dijelaskan sebentar Kang Yana? Oke, sip. Ini dari piagam penghargaan Silakan, jangan ganggu. Ya. dari Gubernur Riau. Waktu itu Riau Investment Award. Ya. Ini sebelahnya ada Kadin Award. Di sebelahnya kita juga dapat Sidak Karya. Ya. Dari pemerintah Riau. Nah ini, kalau ini Aki. Kita udah punya logo R. Jadi produk kita itu sudah hak paten. Sudah apa ya? Paten. Ini sertifikat CHSE dari Menteri Pariwisata. Oke. Jadi untuk produk kita tuh nggak usah ragu, nggak usah risau. Jadi ada dari pemerintah daerah, gubernur, ada dari kementerian, dan berbagai pihak asosiasi yang mengakui. Ya. Ini ada dari ini apa namanya Maklus Award. Coba didekatin, Mbak. Maklus itu ini ada beberapa sih sebenarnya, cuman nggak saya tempelkan semua. Ya, banyak yang tidak ditempel di sini ya. Dan Kita sudah diliput di sinergi berbagai sama mass kantor media, pos dulu cetak, ya, ya. mass media. Nah waktu itu saya memberi materi di sana. Ini ada kantor pos, kita sinergi sama kantor pos untuk pengiriman ke luar kota dulu pakai sehingga ada perangko dulu, perangko. Jadi kerjasama juga dengan kantor pos, jadi ada pisang pos Pak ya. Luar biasa. Nah, di ini kita lihat Mbak proses pembeliannya.
Luar biasa di saat saya melaksanakan kunjungan belajar ya, bukan kunjungan kerja, kunjungan belajar ke guru saya, Kang Yana, ketemu ibunya langsung yang puluhan tahun menjadi soulmate, duet bersama ya untuk membangun usaha ini. Ya, kalau tidak salah sudah berapa tahun usahanya berdiri, Pak? Sampai hari ini udah 30 tahun. 30 Kita tahun. start mulai tahun 1990. Oke. Dan ibu, mohon maaf, begitu menikah dengan bapaknya langsung buka usaha ini atau ada jatuh bangun dulu atau usaha lain dulu? Sebelumnya saya merintis sama ibu saya. Oke. Nah, setelah menikah kita kembangkan, jadilah seperti ini. Kalau nggak salah Kang Yana bilang dulu pernah punya grosir sembako yang cukup besar. Betul. Dan tiba-tiba ingin berpindah berbisnis pisang goreng dan dilecehkan mitra keluarga mungkin teman aneh seorang grosir besar sembako di Pekanbaru banting setir menjadi jualan pisang goreng, makanan recehan dengan harga receh yang dianggap orang tapi kualitasnya bukan kualitas receh. Betul itu, Pak? Betul. Dulu kita 91 pisang goreng kita kemudian kita oleh istri saya nikah 96. Beberapa hari nikah terus kita kerja di proyek, ternyata kerja di proyek itu saya kurang suka saja, lebih suka berdagang, terus banting setir kita buka grosir 7 tahun ya Pak, dan luar biasa omsetnya besar. Palu gada, beras tonan kita kan masuk kemana-mana, tapi saya merasakan jenuh dulu, mungkin karena kurang ibadah seperti itu. Jadi saya tanya ke istri, pisang goreng itu seperti apa? Dari setelah kita start, kita akan kembangkan pisang goreng, akan pindah dari bubuk ke ruko. Setahun setelah kita kelola dari sana kita dapat ruko. Jadi teman-teman, beliau dulu pernah jadi karyawan seperti saya, pernah memiliki mental bekerja seperti saya. Bahkan beliau pernah juga mencoba jadi kontraktor di perusahaan yang cukup besar dengan omset yang cukup besar. Kemudian beralih menjadi usaha grosir sembako yang palu gada, maksudnya semua dia jual. Kalau orang kita Medan bilang agen dunia, semua dia jual. Dan sukses. Masalahnya adalah dari pagi sampai sore bekerja terus. Nah, penghasilan besar, Waktu buat keluarga nggak ada. untuk keluarga tidak ada, dan mungkin yang dibilang Kang Yana. Nah, Kang Yana ini termasuk orang yang cukup religius, terjebak antara ibadah dengan uang. Kalau kita mau beribadah maka mungkin bisnis ini terganggu. Nah, Kang Yana bukan hanya mau bermain gila dari usaha yang udah permanen, yang cukup menjanjikan banting setir ke usaha baru yang besar menjadi recehan. Ini suatu pertaruhan yang berani. Kenapa? Karena dulu waktu saya mau kelola pisang goreng, saya hubungi sama supplier, tolong retur barang saya. Kalau masih sisa, terfaktur saya kasihkan. Kalau saya udah terbayar, tolong pulangkan duitnya. Dan mereka jawab, lu gila, orang mau buka grosir segede ini aja butuh proses waktu berapa yang harus diambil. Pertanyaan saya, Pak, saya belum masuk akal belum. Bagaimana usaha yang sudah dibangun 7 tahun dengan grosir yang cukup besar, tiba-tiba harus berbalik ke pisang goreng. Oke, ada faktor ingin bersama keluarga, ingin ibadah. Itu gambling, Pak, perjudian. Dorongan apa sebenarnya yang paling kuat? Saya punya visi, saya punya impian. Selain impian usaha saya akan maju, usaha saya akan besar, saya bisa punya kualitas waktu. Bisa ya ke masjid, tentunya bisa pengajian, bisa bawa anak jalan-jalan. Karena waktu grosir dulu, boro-boro kita main-main, turun pagi pakai singlet sampai sore pakai singlet. Nah, mau sampai kapan seperti itu? Artinya yang saya tangkap ada faktor ibadah, faktor untuk keluarga, dan meskipun usaha grosir dulu cukup sukses kaya, tetapi setengah dipermudah, tidak punya waktu untuk istirahat. Dan yang paling penting adalah kembali ke mental pengusaha. Iya, grosiran adalah mental usaha, tapi tidak membuka lapangan kerja yang banyak. Pada saat kesempatan ini, Bapak telah membuka lapangan kerja yang banyak, mempengaruhi industri sekitarnya berhubungan langsung seperti petani pisang tadi dan teman-teman mitra yang bermain di sini. Ini yang saya bilang tadi, pengusaha hebat, inspirator nyata, legenda nyata yang patut untuk didatangi, patut dicoba makanan-makanan yang di produknya. Dan saya pikir tidak ada salah, Kang Yana ini terbuka menantang saya dari tadi pagi. Yuk lihat proses produksinya.
bersih atau tidak, semuanya dibongkar agar muncul kamiana-kamiana lain yang bermental pengusaha, memajukan bangsa unit kecil, dan punya waktu untuk keluarga, tentunya untuk Sang Pencipta. Sudah nggak sabar? Mari kita lihat produksi. Bisa dijelaskan Kang Yana seperti apa proses produksinya? Ketika pisang masuk, kita pisang masuk dari sana, langsung datang ke bagian pengupasan. Ini proses pengupasan, habis itu baru dipotong seperti ini. Sesudah dipotong dibentuk. Kalau orang Medan bilang dipenyet. Iya. Setelah dipenyet baru dilakukan penggorengan. Penggorengannya ada di sana, itu ada 4 kompor. Kompornya ada timernya. Kalau untuk sekarang satu kompor 26 juta. Oke, kita ulangin ya penjelasan Kang Yana. Ya. Saya mau jadi murid yang sukses kayak beliau. Ini adalah bahan mentah yang datang dari mana, Pak? Ini dari ini ya, Bolga. Dari Nias Sibolga, dengan ciri khas dia lebih kecil dari Sumatera Barat. Ini biasanya dijual Kang Yana paling mahal 3.500 per pieces sampai ke bawah. Tapi kalau pisang Sumatera Barat ada harga 7.000 yang saya beli tadi. Ini adalah bahan mentahnya yang masuk ke produksi. Kemudian kita lihat ini ada tukang kupasnya. Ada tukang kupasnya ya. Jadi ada tukang kupas 2 orang. Ya. Ini yang dari Sumatera Barat. Sumbar ya. Nah, maaf, ini yang dari Sumatera Barat lebih besar. Ini adalah dari Nias, dinamakan pisang kopok kuning. Kenapa dibilang pisang kopok kuning? Karena ketika dibuka nanti seperti ini, dia memang sudah menunjukkan warna kuning, tidak seperti pisang kopok putih.